Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangan untuk hadir di sini untuk mendampingi Anda yang mungkin selama ini mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab karena tidak punya kesempatan bertemu dengan seorang imam atau suster. Kesempatan ini kita pakai untuk menanggapi apa yang mungkin sudah lama tersimpan dalam hati. Acara ini fokusnya pada tanya jawab, dan saya berharap saya mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Saya tidak mau panjang lebar, saya mulai dengan bacaan singkat dari Injil sebentar sebagai pengantar yang saya ambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan 16. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Adik-adik yang terkasih, OMK Paroki Maria Bunda Karmel, Anda selama ini menjadi orang Katolik, dan saya dengar panitia mengadakan sedikit kuesioner untuk bertanya, apakah Anda masih Katolik? Dan kalau Katolik, mengapa? Nah, ada jawaban yang mengatakan, ya karena saya pernah mendapat mujizat. Oke. Ada yang mengatakan bahwa saya mantap dengan ajaran Katolik. Bagus. Tetapi juga ada yang menjawab, ya saya lahir dari gereja Katolik, keluarga Katolik, ayah ibu saya Katolik, ya mau apa? Saya ikut saja. Persoalannya adalah, baru kita dengar bacaan Injil, Yesus bertanya kepada para muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jadi Yesus bertanya, para rasul, dengar-dengar apa yang kamu dengar tentang saya? Nah, para rasul melaporkan, "Oh, menurut orang-orang di sana, kamu itu Nabi Elia yang harus kembali ke dunia. Menurut orang-orang yang di sebelah sana, kamu itu Nabi Yeremia," dan seterusnya. Itu kata orang. Lalu Yesus bertanya tadi, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Yesus ingin bertanya kepada para murid pendapat pribadi, bukan kata orang. Kalau Anda, adik-adik OMK ini mau tetap Katolik, jangan karena kata Romo Katolik itu baik, kata papa saya, kata ayah saya, kata ibu saya, kata suster, gereja Katolik itu baik. Tidak. Yesus akan bertanya kepada masing-masing dari Anda, "Katamu, siapakah aku ini?" Kalian harus punya pengertian sendiri. Kalian tidak boleh hanya ikut-ikutan apa kata Romo atau suster atau orang tua. Maka saat inilah saat yang tepat untuk menanyakan kepercayaanmu. Mungkin ada yang meragukan kebenaran Katolik. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang saya akan memberikan pengantar mungkin 20 menit saja, karena fokusnya adalah tanya jawab dan waktunya sebenarnya tidak banyak.
Dari pengalaman sekian ratus kali saya mengadakan acara seperti ini, biasanya waktunya kurang. Biasanya 5 menit pertama kalau ditanya siapa bertanya, sulit sekali, 1-2 saja yang mau. Tapi kalau sudah panas 20 menit disuruh diam, tidak bisa, mau tanya semua, marah kepada moderator, sudah angkat tangan, nggak dikasih jawaban. Waktunya tidak banyak, maka saya tidak mau bertele-tele. Saya akan memberikan pengantar singkat, yaitu introduksi yang saya beri judul mempertanggungjawabkan iman Katolik. Karena apa? Karena saya yakin banyak dari Anda ini mendapat pertanyaan dari saudara yang bukan Katolik. Minggu lalu saya memberi sakramen Krisma di Kota Malang, dan ada seorang peserta setelah Krisma bertanya, "Monsinyur, kata teman saya, ajaran Katolik itu salah." Loh, saya tanya, apa salahnya? Gereja Katolik mengajarkan perbuatan yang menyelamatkan, padahal menurut Alkitab iman yang menyelamatkan. Bagaimana menurut Monsinyur? Saya terangkan dan dia bisa menerima. Nah, inilah yang sering terjadi. Kita sering ditanya oleh saudara-saudari kita dari gereja lain, lalu umat Katolik tidak disiapkan untuk bisa menjawab, dan banyak yang goyah. Tujuan dari seminar ini bukan untuk menyerang pendapat gereja lain, tetapi lebih untuk memberikan pemahaman kepada Anda sendiri, apa sih ajaran Katolik? Bisakah dipertanggungjawabkan atau kita ngawur? Nah, inilah jawabannya sekarang. Kita lihat mengapa kita perlu menjawab. Saya kutip dari 1 Petrus. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Jadi kita harus siap sedia menjawab pertanyaan. Mengapa orang Katolik punya patung? Mengapa orang Katolik berdoa kepada santo dan santa dan sebagainya? Itu nanti. Ini cukup, tidak perlu panjang, maka kita perlu membekali diri agar bisa memberikan pertanggungan jawab. Banyak orang meninggalkan gereja Katolik antara lain karena tidak memahami ajaran Katolik dengan benar. Tapi saya berhasil menyelamatkan beberapa orang sebelum pindah. Satu hari saya mau memberi kuliah, Romo Yudi, Romo Alfon, semua murid saya. Ya. Saya sudah 30 sekian tahun jadi dosen, ya. Mereka masih jadi mahasiswa saya. Satu hari sebelum saya berangkat ke sekolah, ada seorang ibu muda datang dengan temannya dan membawa notes. Lalu dia mengatakan, "Saya disuruh mama ke sini." Kenapa? "Saya mau pindah gereja." Saya tanya lagi, "Kenapa?" "Karena saya mendapat pengajaran dari gereja tertentu dan ternyata saya sadar saya sudah tersesat. Saya ini masuk gereja Katolik yang sesat. Saya mau pindah. Maka sebelum pindah mama suruh saya ke sini." Oke, saya punya waktu cuma 20 menit. Pertanyaan pertama, saya beri contoh sekaligus ya, supaya ini termasuk top 10 pertanyaan, tapi oke lah. Menurut kitab Kejadian, manusia itu diciptakan Tuhan untuk berkembang biak, beranak cucu. Dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 27-28. Tapi romo-romo, suster, duder tidak menikah. Bertentangan dengan Alkitab. Alkitab mengatakan manusia itu harus beranak cucu. 1. Oke, saya langsung gini. Oke, baik Bu, stop dulu. Saya mau tunjukkan kepada Ibu bahwa Alkitab itu tidak hanya kitab Kejadian. Apa itu? Injil Matius.
Tolong ditunggu sebentar, saya gambarkan ya, Injil Matius pasal 19. Saya minta ibu itu membuka Alkitab dan saya tunjukkan di sini apa kata Yesus. Sebentar ya, ini tolong dengarkan ini. Ketika para murid bertanya mengenai pernikahan, saya sebentar, ini pasal 19. Ada orang yang bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Lalu Yesus menjawab, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Nah, ini dasar dari pernikahan. Yesus mengakui bahwa Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan untuk menikah. Ada teksnya, dan itu yang dikutip oleh saudara kita dari gereja Protestan. Akan tetapi jangan lupa dalam Injil Matius pasal 19 juga dikatakan bahwa ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Nah, apa kata Yesus? Ada orang yang tidak kawin karena tidak bisa kawin, tapi ada orang yang tidak kawin karena memang dia maunya sendiri, dan alasannya dikatakan demi kerajaan surga. Jadi tidak kawin demi kerajaan surga ada ayatnya dalam kitab suci. Dan perlu diketahui, Yesus sendiri tidak kawin. Apakah demikian? Dengan demikian Yesus menentang perintah Allah untuk beranak cucu? Tidak. Santo Paulus juga tidak kawin. Jadi jawaban dari saya kepada ibu itu, Allah memang menghendaki manusia untuk menikah. Allah yang sama bisa mengecualikan orang-orang tertentu untuk tidak kawin. Dan itulah yang dihayati oleh para romo, suster dan bruder. Karena apa? Mereka tidak kawin seperti Yesus demi kerajaan surga. Oke, lalu pertanyaan kedua saya jawab, pertanyaan ketiga saya jawab. Akhirnya ibu itu belum 20 menit langsung pamit. Terima kasih. Saya rasa memang pengajaran yang saya terima ternyata salah. Ternyata yang saya dengar bahwa gereja Katolik itu sesat setelah ditunjukkan ayat-ayat yang Romo katakan. Waktu itu saya masih Romo, saya sadar bahwa saya sudah salah mengikuti satu kelompok. Lalu dia tidak jadi pindah gereja Katolik. Berikutnya, karena ada masalah ini, tidak apa-apa ya, nanti bisa diperbaiki mungkin selama ini saya terangkan. Alasan kedua, mengapa
kadang ajaran Katolik berbeda dengan ajaran Protestan? Mengapa? Karena dasar dari kepercayaan Katolik tidak sama dengan dasar yang dipegang oleh orang Protestan. Orang Protestan mengatakan sola scriptura, artinya hanya kitab suci. Kalau tidak ditemukan ayatnya dalam kitab suci, mereka tidak akan menerimanya sebagai ajaran Tuhan. Karena itu apa-apa pasti ditanyakan mana ayatnya. Gereja Katolik memang juga, saya punya Alkitab puluhan di sini, tapi tidak yang tercetak ya, maaf, nanti saya tunjukkan Alkitabnya elektronik. Alkitab kita sedikit berbeda dengan Alkitab gereja Protestan. Selain itu, gereja Katolik tidak hanya memakai Alkitab sebagai dasar dari ajarannya, karena gereja Katolik juga percaya firman Tuhan tidak hanya terdapat dalam Alkitab. Firman Tuhan juga ada dalam kehidupan gereja, dalam ajaran-ajaran para pemimpin gereja. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa Yesus tidak pernah menulis Injil. Mungkin Anda tidak tahu Yesus tidak pernah meninggalkan tulisan. Nah, waktu Yesus meninggal dan naik ke surga, tidak ada tulisan, tidak ada Injil tertulis, belum ada. Kira-kira 40 tahun kemudian, bayangkan 40 tahun kemudian kira-kira barulah ada Injil tertulis. Kata para ahli, Injil itu adalah Injil Markus, Injil yang paling tua. Saya mau tanya, selama 40-an tahun di mana firman Yesus? Kan belum tertulis. Injil belum ada. Di mana ajaran ini? Firman Yesus di mana? Jawabannya, firman Yesus diimani, diterima oleh para rasul, dihayati dalam perbuatan-perbuatan, diajarkan dari mulut ke mulut. Jadi firman Yesus tidak hilang. Ada, itulah yang namanya dalam gereja Katolik tradisi. Tradisi itu firman Allah yang belum ditulis tetapi masih dalam bentuk penghayatan, dalam bentuk kepercayaan, dalam bentuk ibadat-ibadatnya. Kira-kira 40 tahun kemudian barulah ada orang yang menuliskan sebagian dari firman Yesus itu menjadi yang namanya Injil. Nah, gereja Katolik punya dasar bukan hanya Alkitab, tidak hanya sola scriptura, tetapi juga memperhatikan iman gereja yang ada dari zaman para rasul, diteruskan dari mulut ke mulut, dihayati dari zaman ke zaman sampai hari ini. Maka ada ajaran yang berbeda dengan orang Protestan. Kalau mengenai Alkitab sendiri, saya tadi katakan Alkitab kita sedikit berbeda dengan mereka. Nah, ada bagian dari kitab suci yang tidak diakui oleh orang Protestan sebagai bagian dari firman Allah, tetapi oleh orang Katolik diimani sebagai firman Allah. Nah, kalau kita terpaksa memberi contoh lalu selesai ya. Kalau orang Katolik mendoakan orang mati, di mana dasarnya? Ada dasarnya, yaitu dalam kitab kedua Makabe. Mendoakan orang mati, ada firmannya. Tapi masalahnya orang Protestan tidak menerima ini sebagai bagian dari Alkitab. Oke, terserah mereka, kita menghargai pendapat mereka, tetapi kita sebagai orang Katolik juga tidak salah karena kita punya iman pada kitab Makabe yang menyuruh kita untuk mendoakan orang-orang mati. Masih ada
alasan lain, tetapi karena waktunya terlalu mepet, saya persingkat tinggal 2. Alasan berikutnya, mengapa orang luar sering mempersoalkan iman kita? Karena perbedaan tafsiran. Perbedaan tafsiran. Ayatnya sama. Orang Katolik membeli Alkitabnya aja dari orang Protestan kok. Anda tahu bahwa kita ini pesen ratusan ribu Alkitab dari gereja Protestan dan dijual di dalam gereja Katolik. Kita pesan puluhan ribu tiap tahun ke gereja Protestan atau gereja bukan Protestan tapi sebenarnya gereja umum gitu ya, ekumenis. Ayatnya sama karena dicetak oleh mereka. Tetapi ketika menafsirkan ayat itu, bisa jadi gereja Katolik punya tafsiran yang berbeda dengan gereja Protestan. Nanti boleh ditanyakan, misalnya tentang paus, boleh ditanyakan. Di situ letak perbedaan kita. Mereka punya tafsiran berbeda. Yang terakhir, mengapa sering ditanyakan oleh orang Protestan ajaran Katolik? Jawabannya, karena mereka seringkali salah paham tentang gereja Katolik. Orang yang salah paham tentu akan bertanya. Nah, kita punya kewajiban seperti tadi dikatakan dalam surat Petrus, kita wajib memberikan penjelasan kepada mereka. Dan inilah tujuan seminar kita. Sekian dulu pengantar umum. Saya serahkan kembali kepada panitia, kepada MC untuk memulai dialog kita, supaya apa yang menjadi ganjalan selama ini bisa diselesaikan pagi ini. Terima kasih.